Belum nanti di Mangkel wong Pati, zaman di saiki ini. Jadi cerita di Mangkel wong Pati, tapi ya orang sampean jelas. Tanggamu yang jelas. Nanti yang Pati soal tengen kulon itu jam 5:04 mesurup gak wae setan dorong Jawa Sandiolo. Kalau kan kiai nak mesurup itu semua tasbih yang pangeran lah. Soal itu dia rati ganteng dia ganteng lah. Ini penting kata ganteng. Mereka enggak nak elek pegatan kan wajar sehingga cerita gak tangklet. Terus kalau ada orang bilang lasti bisa jadi bahasa Jawa lah. Itu seorang bujuku. Itu tolak ndak. Kamu sudah ndak istri saya, itu tolak ndak. Nah, terus kalau kan, makanya ini kan sering terjadi. Misalnya lelaki marah, itu serah bujuku. Sama dia orang percaya, aku mau bahas masalahnya ya oleh ini bebas ya. Kalau harus takut, yang ngalamin itu sinten, yang ngalamin itu siapa? Sama kenal orangnya, kenal terus. Telepon, tak omongannya om, mau betul usah. Kamu beberapa kali bilang betul usah. Akhirnya kalau ngamuk, sama mulai wae. Ini surup-surup, wae setan namanya. Kalau itu betul Quran, maksudnya mesti mandi. Sampai mulai wae untuk orang ngamuk om. Singkat cerita dia pulang suatu saat tanya lagi. Lalu saya tetap jawabnya gitu. Orangnya siapa? Tak teleponnya. Nah maksud gue nak sampai jadi fakih betul. Telepon ini penting karena lasti bisa jadi itu kinayatut tolak. Maka kita bisa menjawab itu waqa'at tolak amla itu nunggu konfirmasi sama ya lafidut tolak tadi yang melapatkan tolak tadi. Tapi dia tidak mau nelpon, padahal mau tidak mau menjawab ya benda itu terserah apa yang melapatkan tadi. Ternyata suatu saat dia tuh ngaku kalau itu dia. Aku sempat mangkel ini sepurane tenan, oh dasar orang Pati. Sajane keliru. Kayak mesti yang Pati ngono. Maksudnya lu yang bulat ya akeh, maksudnya. Bulat ya akeh iku ya akeh. Aku sing ra bulat ya nggih kata lah. Sing gitu ya rembang ya doa ini bab-babnya. Nah kalau itu sebenarnya kiai terjawab itu mamang. Singkat cerita tak cari-cari lagi. Nah, ini kita termasuk baru kayak kitab I'anatul Talibin yang sampai jaluk sanad ya gampang sekali karena misalnya ma'ruf lah. Mas Edi kalau ini Mas Rozak ini ngirian sendiri dan Yai Mupiri Lami ya kabeh muridnya Mbah Mun, sebagian besar kita muridnya Mbah Mun. Mbah Mun yang paling gampang ya nanti ngaos Mbah Zubair paling ma'ruf itu diantaranya ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Nah Ki Fakih ini dulu Rian bareng-bareng Mbah Hasyim ngaos teng Mbah Mahfud Budi Termas teng Mekah ngaos ya. Terus Mbah Mahfud Termas niku beliau umur 15 tahun niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi yulazimuhu muddata khamsata asyara sanatan. Terus umur 15 tahun kila ngantos 20 tahun wa kila ngantos 29 tahun. Walhasil ngaos lami sekali. Sing disepakati wis 10 tahun nih. 10 tahun sampai alim. Jadi nak 10 tahun sampai goblok itu ada orang efek. Tambah goblok. Ini 10 tahun sampai alim. Nah, Mbah Mahfud niki orang yang mulazamah sama Sayyid Abi Bakar napa? Sato, Sayyid. Terus misalnya berarti kulo Mas Edi sedanten lah, jenengan sedanten Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar napa? Sato. Jadi jenengan itu tokoh sabiah. Sampeyan nganggep Edi itu guru yang kamu menguntungkan. Tapi menguntungkan kulo, mergo ana salah, ada kena kehilangan 1 juta kulo. Ada kulo melanggar 5 juta. Jadi nak 5 lembar kan paling 5 lembar sekitar 5 juta. Aduh, berarti gue tenanan gue nak BLU tak hormati teman. Gue main-main. Gue teman nggak boleh uang juta sih. Kalau sampai itu, jadi aku nak ngomong. Saya ini malaikat ya sembrono. Betul ini dosa benar, betul ini latihan, tapi dosa. Betul ini tenang malah rapat itu. Saya kena sebagian. Nanti betul ini ramangkel.
Iya, bodoni Mbah Mun kan wong sebahagia, di bodoni ku ra mangko. Bodoni kiai latihan mangko tenan kan. Iku arep-arep sak juta kok ora kasil. Ya Mbah Mun wis ra butuh duit, sak juta cara bodoni wae wis gak kerasa tenang ae. Mulane bojone sampean nek dijanjeni mantel, muga bahagia niku dijanjeni bakso jebule ra ditukono mantel tenan. Nek bojo kula ora mantel yang jajane kulkas pirang-pirang akeh. Ora sida liyane akeh. Nek bojone iki dijanjeni ra sida mantel tenan. Nang omanane kok janji tok. Jadi ada bojone wong mapan, muga gampang nepu ora nyepuro. Kok atine legowo. Baru tukaran bagi ayo nak kiai mapan gampang nyepuro. Nek ora mapan tukaran go kegiatan. Wah ribet. Cara apa kegiatannya? Nah, tak terus nama lagi. Termasuk kinayah, niku kata-kata lasti bisa jadi. Ya, akhirnya boleh-boleh. Dari kitab-kitab Fathul Mu'in, niku memang diantara yang dikatakan apa? Kinayah. Niku adalah kata-kata kamu itu tidak istri saya. Itu kinayah. Artinya kinayah kalau dia niat itu tolak. Sama lagi ya. Kalau dia itu niat itu tolak, maka yang menjadi tolak. Kalau niat bahwa perilaku kamu itu tidak perilaku seorang istri, maka itu termasuk kinayatut tolak. Nah sehingga ketika tadi cerita orang Pati tadi, tak tanya, lu itu orangnya siapa? Tak teleponnya, maksud saya tak teleponnya dengan tak telepon kan terkonfirmasi niatnya itu apa? Jadi rakyum, susu lagi ngaku liku kue, wah ribet. Nah, terus ini cerita problem tolak ya, terus ada lagi khilaf masalah lafaz saroh atau siroh, lafaz-lafaz yang di kitab terkenal. Salah lagi lafaz-lafaz yang di kitab itu terkenal, tapi di level keseharian tidak terkenal. Terus ketiga masalah takkid. Ini kudu dimusyawarah takkid atau taksis atau menambah. Bahasa Arab itu ya agak angel. Misalnya kamu marah sama istri, bilang tolak tuki itu bisa satu, bisa tiga. Karena kata tolak tuki kedua itu potensi takkid. Bahwa gue ngerti nak bojomu rodok kopok. Banyak kopok tenan menurut. Terus mangkau berulang. Maka pengulangan ini tidak insya'ut tolak tapi takkid. Takkid itu mentaukiti kata pertama. Itu bab-bab yang benar harus diskusikan. Karena jangan kira kinayah itu tolak itu hanya di iqa'ut tolaknya saja, tapi jumlah tolak sendiri itu bisa tadi. Karena bilang tolak tuki itu kan bisa niatnya semuanya insya'ut tolak, memang mewujudkan tolak berarti bain karena melafazkan 3 tolak berapa? 3 kali. Tapi bisa saja dia melafazkan kedua itu mergo ketok bojone rapate ngomongno. Misalnya kamu muni tolak tuki sik duweanan, sik dolanan. Wong goblok tolak tuki wis sik duweanan. Ini kan bisa saja kamu isma mendengarkan dia supaya dengar, atau memang kamu saking mangkele kurang seru tolak pisan pindho sama bensin seru itu kan tentu. Nah ini bisa juga diperdebatkan. Nah yang terakhir dari sekian yang harus sampai faksul masail itu masalah haulu atau rafa. Itu problem. Saya punya banyak cerita di Jogja, di kota-kota ya. Semua anakku nakal. Ini cerita LSM ya, saya akan punya banyak kawan LSM. Banyak wong lanangku sange nakale, nyun sewu tidak sekedar tidak nafakoi. Bahkan si istri yang Afifah tadi, kadang-kadang itu nyun sewu dikon nemoni wong lanang, dikon macam-macam lah. Itu kan menyiksa betul. Makanya babul khul'i itu harus kita buka selebar-lebarnya untuk jenis kasus seperti ini. Dulu di antara yang ngaji saya itu cucu Mbah Zubair, namanya Gus Ahyad. Banyaklah cucu Mbah Zubair yang sering diskusi sama saya. Tak peseni supaya membuka kitabul khul'i seluas-luasnya. Dan supaya hakim, saya juga sering pesan ke hakim agama supaya di bab-bab seperti ini dipermudah talaknya. Karena kan kasihan kan. Saya juga pernah nangani perempuan yang ingin tobat
dari bojone bandar narkoba yang dia tugasnya disuruh ngedarkan apa? Narkoba. Jadi ini kan masalah-masalah yang dulu fikih itu nggak bayangkan ada orang nakal. Karena nakal sampean kan paling banter gak nafakoi. Luwih para menar, para warisane mertua itu kan nakal-nakal ringan lah, masih manusiawi lah. Mungkin rantuk warisan ya sopo, masih ya nakal tapi masih bisa dibela lah. Maksudnya dianggap yang normal lah. Kalau langsung mau manggil pati, kalau nggak mau nggak ada pengwedo itu cara fikih masalah kan. Maksudnya kan hari jalu kawamun alam nisa, tapi jauh-jauh dibutuhkan Gus ya. Ini kejahatan khilah itu khilah ngakali hukum lah. Dan salah nono gunanya juga hukum bulan fatul mu'in terus ini butuh tak politik gitu. Nah, karena kalau gitu kita tidak membuka babul khul'i, karena perempuan ini sudah tidak punya otoritas menceraikan. Jadi saya mohon sama Mas Edi, Mas Weda, semua tadi yang ngaji, Kang Imron semuanya lah. Perempuan ini kadang tidak punya hak talak, dan kadang dia korban. Jadi punya lelaki yang sayyul khuluq, ya sayyul khuluq, dan bahkan pada titik sampai sing istri suruh ngedarkan apa? Narkoba, atau disuruh menjamu lelaki. Kalau dia afifah kan tersiksa betul. Nah ini kita harus buka babul khul'i seluas-luasnya. Dan kita sebagai orang Indonesia, karena itu wilayahnya nanti di hakim, kita itu mendorong hakim-hakim agama ini mempermudah tolak. Kan kasihan. Bayangkan kalau itu anak jenengan, putri jenengan punya suami yang enggak benar, dirabekno wong saleh cek bojone wong ora dirabekno. Keterkungkungannya itu bukan ekonomi. Kalau ekonomi dunia sepele lah. Ini urusannya hukum. Itu yang ekstrim. Misalnya yang agak ada ekstrim, ya betul hanya disuruh menjajakan barang atau apa di pasar masih normal. Tapi keluarga di muru'ah, jadi jenis untuk orang awam nggak masalah, tapi untuk jenis di muru'ah itu masalah dari keluarga yang gawil muru'at. Misalnya itu kiai, tangan anak kiai, terus dia wong lanang sing nyun sewu untuk rentene, terus kon nari bang detail ning pasar, kan ya sakit. Nah, hal seperti ini saya memang sengaja nih bokar ya jenengan. Saya itu sinau fikih terbesar, terbanyak dan terbesar paling dahsyat itu bab khulu di MUN. Saya sering musyawarah sama Besofur, sama putra-putrane Mbah Mun sampai era cucu-cucu Basiber yang lain. Karena bab khulu ini setelah hak perempuan tadi itu harus kita jaga, itu memang kasihan tadi. Ya jadi saya mohon nanti di beberapa kasul masail yang ringan saja lah, yang di pati itu bab khulu itu diperluas. Karena bandingannya gini, saya punya kitab fiqhun nikah namanya. Itu mengadopsi mazhab macam-macam. Alasannya jika nikah itu bandingannya sifah, maka kita harus membuka pintu seluas-luasnya meskipun tahu dhaif untuk membuka pintu nikah. Kalau bandingannya sifah, bandingannya zina. Tapi kalau melihat kaidah yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghairiha, kalau urusan menghalalkan yang satu itu harus ikhtiyat ikhtiyatnya. Yang ketentuan ikhtiyat itu hati-hati tidak diterapkan ke ketentuan yang lain. Jadi dalam bahasa fikih masyhur yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghairiha, bahwa masalah buduk, masalah barangnya perempuan itu untuk menjadi halal itu hukumnya dibuat sedemikian ekstrim dibanding ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga harus ada wali, ada sahid, walinya juga harus adil, sahidnya adil gini-gini. Tapi itu memakan dua masalah. Cara bahasa NKRI besok bermata dua. Kalau terlalu syarat ini ketat, jangan-jangan malah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti dagangnya tidak sah. Jadi akhirnya lama berdebat, yang satu suka ikhtiyat, tapi itu resikonya kalau nggak terpenuhi malah nikah ini tidak sah. Makanya di UN diterangkan, nggak usahlah wali disyaratkan adil, nggak usahlah saya disyaratkan adil. Sementing nikah itu di depan umum. Dan zaman Nabi Sugeng itu nak ngendikan alinu hadan nikah. Yang penting nikah itu dimaklumatkan. Makanya kata Imam Malik, nikah itu tidak perlu saksi, tapi butuh iklan. Jadi sebenarnya sama madzhab Malik dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan saksi juga bukti iklan, dimaklumatkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan iklan. Kaliannya dilakukan di depan apa? Umum.
Tapi lagi-lagi saya pertanyaannya gini, sekarang banyak jadi korban itu perempuan. Sementara dia tidak punya wilayah apa? Tolak. Nah, maka kita sebagai kiai harus mendorong supaya gimana hak fasah itu, ya hak apa? Fasah atau hulu atau apalah atau rafa itu dipermudah. Ya, saya beri beberapa contoh yang bab faskun nikah. Ini saya baca di kitab Kauseh halaman 358. Sampai dengarin aja ini, tapi ini cara mu'in sama. Jadi Fathul Mu'in itu nulisnya di Fathul Nikah itu luas sekali. Sampai di antaranya itu begini, saya baca aja sama dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masalah nafkah, perempuan terlantar tidak dapat nafkah dari apa? Suaminya. Wana qala terusnya waqala fi akhiri wa afta bima qala jamun mutaakhiril Yaman wa qala al-alama al-muhaqqiq at-Tambadawi fi fatawihi walladzi nakhtaruhu tab'an a'immatil muhaqqiqin annahu idza lam yakun lahu malun kama sabaqalah al-fasxu. Jadi sekedar sing lanang kere ora iso diarep arep niku pun asal fasah. Jadi bojone Mas Edin pun asal fasah. Mulane kalau mikir butuh kunci mobil dan ngene. Mereka sekali lam yakun lahu malun itu laha al-fasxu. Wa in kana dhairul madhab khilafahu liqauli ta'ala wa ma ja'ala alim fiddin min haras. Terus li anna madarul fasxi alal idrar wa la syakka anna ad-darar mawjudun fiha idza lam yumkin al-wusul ila nafaqah. Jadi kalau perempuan itu boleh fasxu hanya karena at-tadarrur bin nafaqah. Kayak apa kalau dia tersiksa karena ngedarkan apa? Narkoba. Ya, saya ulang lagi ya, sekedar tersiksa karena apa? Nafkah nggak lancar, itu saja boleh fasah. Apalagi ini tadarrur, merasa sakit karena yang lanang itu nah. Dulu imam-imam dulu kan nggak bayangkan kenakalan lelaki itu sampai seperti itu. Jadi contohnya mau lali nafakoi, contohnya mau nyentak. Sudah mati rohong padu. Jadi ini kan ya kata beliau terus diteruskan. Iksirul fasqi huwa tadarrurul mat'ah wa huwa mawjudun la siyama ma'i sariha fa yakunu ta'diru sila faqahu muhmal sanintah. Jadi walhasil kemudian itu terus Tama fi fatawi Sayyidi al-alama as-sayyid Abdullah bin Umar al-Alawi al-Khadrami annahu yajuzu fassu zawja an-nikah min zawjiha hadar akhoba bitis'ati syurutin isaruhu bi aqallin nafaqah. Jadi isaruhu bi aqallin nafaqah saja sudah boleh apa? Fassu. Tapi saya baca ini tidak dalam rangka mendorong fassu yang karena nafaqah. Biasanya orang Jawa itu relatif bagus lah. Nah di bojo melarat itu udah biasa. Karena di ini sana yang melarat, bayi melarat jadi agak imun, agak kebal ya. Terus dari awal ya seperti nak keluarganya sing lanang itu melarat. Jadi apa toleransi sesama miskin itu kuat sekali lah. Tapi ini kan masalahnya ini solihatun tahta fasikin ya, solihah tahta apa? Fasik. Maka kita harus nyari solusi semudah mungkin bisa fasku dan kita harus mendorong hakim-hakim itu mempermudah apa? Fasku. Kalau dalam konteks yang tadi sampai nyun sewu, itu sampai pernah nangis loh. Ada perempuan solihah itu cerita dulu ya baik-baik saja. Terus sekarang misalnya saya itu disuruh ngedarkan narkoba misalnya, itu kan kasihan kalau mau diberi hak tolak tidak mungkin kan karena Islam tidak memberi hak tolak pada apa? Nah maksud saya jamaah ngaji Fathul Mu'in ini seringlah diskusi itu. Nah kitab paling lengkap tentang faskun nikah itu termasuk kitab Tarsihul Mustafidin. Ini dikarang oleh Sayyid Alawi bin Ahmad Asgaf. Ini juga muridnya Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Jadi karena dulu Sayyid Zaini Tahlan itu suka baca kitab Mu'in, terus murid-muridnya itu Donakriri, yang Abi Bakar Sato jadi kitab I'anatul Talibin, yang Sayyid siapa ini tadi itu Alawi bin Ahmad Asgaf itu jadi kitab Tarsih. Ini sama-sama kitab yang luar biasa. Saya dua-duanya tak pelajari. Jadi kamu itu jangan hanya debat tentang lafaz-lafaz yang tidak penting, karena itu kadang tidak kultur kita. Tapi cari yang ada di kultur kita. Wong Indonesia itu nak
komunis. Kono nak mulai neng mbokmu itu meskipun di kitab-kitab itu kinayatun an ditolak. Kalau di Indonesia itu ndak. Berkorok bojone sepeten kok akan mulai sih. Nak mulai kok nak kangen nih mergo sepeten. Tapi kalau kowe itu suara bujuku itu kalimat yang terulang-ulang. Nah itu diperdebatkan itu termasuk kinayah apa enggak? Makanya tadi kembali ke orang Pati tadi. Aku tak takut ya ini tiangnya sinten sampai kenal ya. Gak ada nomornya ya gak ada. Kita udah dibodohin orang Pati ya rada mantel lah begini. Nah orang Pati itu saling ikut. Tapi dia kafarah kabeh. Orang Pati ngaji wis tak eling wis kafarah kabeh. Sampeyan kenal tiangnya ya kenal Gus. Lan dia telepon. Kalau tak ngomong, mboten usah Gus. Ngomong mboten usah malah. Mboten kaki kula penting, mboten usah. Wah mau sampai ora kelasane dadi wong alim. Setelah itu diputuskan kinayah, wong butuh ora niate wong iku. Jadi tak takoki niate iku piye. Wah, kalau kula ketok ngamuk, sesuk tenan, iki surup-surup wae. Kalau sak ngawur-ngawur kula nggo Quran. Harus kalau ngamuk sampean tok laknat dunya akhirat. Mboten Gusti kula. Salah kok. Sampeyan lihat itu lagu. Mboten Gusti bojo kula niku nggih sik seneng kula sik seneng. Ya sudah selesai kan, memang di kinayah itu butuh niat. Nah, kamu perlu isin lah, nyeritakno masalah itu sendiri mubang seakan-akan wong liya. Iku semua di orang-orang Pati pendatang. Langsung bantu dengan kriminal. Ya jadi saya mohon lah itu apa lafaz-lafaz yang kinayah itu. Jadi kalau apa bab fasih itu ada nanti di Mu'in ya ada kitabul fasih, tapi cari di sarah-sarah. Itu nanti kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Aulawiyah itu jika boleh fasih hanya untuk urusan nafkah dan itu amrun dunyawiyun, hanya urusan apa? Dunya, apalagi urusan yang saya sampai kon ngelayani lelaki atau kon jual apa? Narkoba. Saya ngelayani itu tidak harus sampai zina loh. Tapi orang-orang fasik itu kan nemen kan. Misalnya istrinya disuruh ngedarkan narkoba bersama lelaki lain yang notabene juga preman. Kan gak kebayang perjalanan malam 2 hari 3 hari misalnya ngedarkan narkoba dengan lelaki yang tidak mahram dan itu orang fasik lagi kayak apa perasaan si Afifah ini perempuan yang terhormat itu enggak kebayang kan? Tapi kalau di hukum modern di Nyuwun Sewu dikon jadi pramugari terus di tempat-tempat yang secara umum itu orang masih yakin itu terhormat kan masih kita tidak selonggar itu nggak memberi hak asal karena di pesawat itu perempuan juga banyak terus punya kultur apa itu menghormati hak-hak perempuan karena orang modern juga itu kan relatif baik lah terus bawaannya juga selalu di depan umum karena komunitas. Kalau pidana narkoba kan bawaannya kan sendiri masa pidana narkoba berani tampil. Bayangkan kalau itu hadhil afifah pergi kemana-mana dengan menjauh lelaki preman yang tidak mahramnya tidak suami. Kemudian kamu tidak memberi hak nafkah. Nah, saya tertarik. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini yang tak mungkin termasuk contoh kinayah wakafuki tolak kopi wala hajatali fihi saya untuk kamu itu juga termasuk kinayah itu li'ani tolak kopi termasuk contoh kinayah lagi walasti dizaujati ya bang walasti kamu itu sudah ada istri saya kalau ada tentara Fanafsu zaujiyah mutarattabun alal insya allahi nawa wa yahtamilu la'u amilu ki mu'amalat zaujah bin nafakoti alaih. Jadi bisa saja kata lasti zaujati itu kamu tidak akan sampai melakukan sebagai istri atau perilaku anda itu tidak perilaku seorang istri. Nah seperti ini kemudian orang tadi kembali rahmat itu pagi kamu kenal orangnya, kenal tuh nomornya gak ada. Jadi tak ilmu nih, tak tahu ini hati ini betul usah. Buat rokok ngamuk, mau kesuai setan tahu. Kan surau punya orang Jawa sadio. Akhirnya aku
Niku pulau, mau itu senang tunggu. Pas itu kalau sempat ngomong dasar, ternyata saya itu nambah ya. Ya, jadi kayak kita pulau, nanti pulau mohon mas nikah itu mohon diberi perhatian khusus. Karena saya ini kan hidup di Jogja, di Jakarta sering di era modern itu kan Islam diserang beberapa paham humanisme, di mana Islam itu dikritik terlalu maskulin karena memberi hak cerai lelaki tapi tidak memberi hak cerai perempuan. Namanya mereka kalau politik kok enak Islam, kalau lelaki kecewa boleh tolak, boleh mencerai, kalau istri kecewa dibujur di urui rendah di dulu yang mangkel susah. Dan nanti apa perlu disarai, termasuk boleh fasku ketika dibujuk gak ganteng, apa gimana nanti di tambah-tambahin. Iya, kan kita ekstrim benar. Tapi apapun itu kan, saya di Jogja itu barokahnya ketika saya jelaskan, jangan kira hak tolak itu oke lah, hak tolak hanya lelaki. Tapi ketika si perempuan ini kecewa, sebetulnya masih ada haknya, yaitu lewat bulu atau lewat apa? Kafa. Kalau orang mungkin membaca itu fasun. Dengan cara seperti itu kan Islam itu tidak hanya memberi hak siapa? Lelaki, jauh, tapi juga memberi hak apa? Jadi kita ini kepentingannya bukan sekedar halul muskilah, mengurai masalah, tapi kita membela Islam bahwa Islam itu memberi hak yang sama. Yaitu kalau si lelaki diberi hak tolak, kalau perempuan diberi hak bodoh atau fasku atau rafa kalau di Jawa. Karena dikatakan li anna majatul fasqi tadarrul mar. Hampir persis seperti tadi, misalnya fasku karena jual narkoba itu kan nggak ada, tapi kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Itu tadi kalau boleh fasku hanya urusan materi, ya, urusan materi kurang duit, kurang transferan, apalagi urusan pertaruhan aktifahnya dia ternoda. Dan kita sebagai yang bernegara mendorong, saya sering ditemui beberapa hakim agama, saya mesti pesen kalau ada fasku rapat yang surahnya itu surah tadarrur solihah bil fasek. Ya, yang surahnya itu tadarrur solihah bil fasek, bahwa si solihah ini tersiksa karena di suami apa? Fasek. Itu saya mohon harus dipermudah. Jadi kalau tadarrurul mar'ah bin nafaqah, kan mulai dulu pertama kita kawin wis ngerti nak lanangane iku melarat. Tanggal lahirnya pas surup, tanggal lelek kan wis melarat nanti mati lah kira-kira cara hitungan dukun niku wis. Terus keluargane wis ketok kapan melarat kok diadik pitu kan alamat selawase kan misalnya cara lahir kan keturunan. Wis ngono kok daerah sing gak gowo hoki. Nah, itu kan kayak gitu kan harus dimaklumi kan min awalil amri kan wis. Ya betul lah mas. Pas lamaran umeh cuwilik dulure pitu. Wis ngono iku bapake nang Kalimantan, mboke nang ndi. Wis ribet konflik keluarga iku aromane kan wis ketara lah. Ketara nak malaikat Mikael pensiun wis gak tertarik nak kamu bagi rezeki ning. Artinya kan nak krono melarat itu menurut saya jangan lah. Tapi kalau karena tadi Afifah, saya itu sering ditamoni orang di. Saya ini kan banyak berkawan orang LSM ya, peneliti itu kalau cerita itu ya meskipun itu kasus yang 0, sekian persen itu sampai hatta balagha min fiskir rajuli, itu sampai si nyun sewu suaminya kadang disuruh nglayani orang lain, itu sampai itu kan ekstrim betul sampai ya misalnya seperti ini kok terus kita fasku yang maskul apa yang enggak langsung kan aneh. Nah, termasuk di sini ada takbir tuh boleh infirad fil fasfi kalau terlalu apa ekstrim. Jadi langsung infirad fil fasfi, dia fase sendiri. Iya, terus dia baru lapor di pengadilannya sifatnya lapor. Nah lapor terus pengadilan harus nuruti. Ya, harus mengabulkan. Jadi kalau sudah terlalu ekstrim, itu ada ulama yang mengatakan begitu apa?
dia fasku sendiri, ya tapi surahnya harus yang apa ekstrim. Ya dia fasku sendiri, kemudian setelah itu baru diurus. Ini kalau sampai kasus seperti itu kan ribet masjid, ya. Jadi ini harus saya mohon supaya itu diputuskan. Nah, caranya memutuskan gimana? Kita kan nggak mungkin ijtihad sendiri karena kita tidak mujtahid apa mutlak. Nah, caranya itu kita ngomong diulang-ulang, bab itu diulang-ulang sampai, saya ulang lagi ya, sampai itu ma'ruf. Nah ketika ma'ruf kita nanti dengan sendirinya berani fatwa. Bukan karena kita alim atau mujtahid. Masalah itu begitu zahir. Itu yang disebut kadang kamas tadzarohu syekhuna. Saya beri contoh misalnya ini, tak beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasih itu inda qadin au muhakkamin fala budda minar raf'i ilaihi fala yanfudu zahiran wala batinan qabla dzalik wala yuhsabu iddatuha minal fashi. Ini normatif. Fasun nikah itu keputusannya inda qadin au muhakkamin. Ini masih normal. Wala syekhuna fa in fuqida qadin wa muhakkamun bi mahalliha aw ajazat an raf'i ilal qadi ka angqala la afsahu sateruse istaqallat bil fashi lid darurat. Artinya sebetulnya ada contoh istaqallat bil fashi lid darurat. Ya. Kalau sekedar nafkah saja bisa istaqallat bil fashi, apalagi yang sampai urusan tadi. Afifah sing tadarrurat bifa sikin. Maksudnya ngene Mas Dina iku diwaca-waca terus paham. Ya ora usah istihad, pokoknya dekne duwe sampling lah, duwe bukti, contoh yang padanannya itu ngono wae oleh istaqal bil fasih, pemenang nganti nyuwun sewu kon ngedaro. Nah, tapi karena kita bernegara, istaqal bil fasih dulu baru tetap lapor Mas. Jadi lapornya sifatnya biar hakim enggak punya pilihan, harus nurutin gitu. Jadi kita nanti punya fatwa yang hakim tuh enggak punya pilihan gitu. Ada suratul fasih yang harus dikabulkan. Kan ya. Terus kita ngomong gentinan kok enak. Muhammad sini loh. Biar Bemo sini loh. Biar ketemu ustaz gak jelas-jelas. Ini yang kiai latihan, gak usah sungkan. Yang kiai betul itu saya, ustaz kiai tenan. Ya, terus mungkin wonten pertanyaan mon nggih. Ada pertanyaan. Wonten miskap wonten titipan. Ya dibasuh iki lagi. Mungkin wonten pertanyaan atau miskap nggih saking takbir atau teng wakil saged dipun caketaken. Oh, iya. Sampeyan. Mula. Loro tok lho janjine. Kale yo mesti disediani mangan sedekane ahlul ilmi. Tapi hadiah itu orang ahlus syaraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bernama Muhammad Zainuri. Ingin bertanya kepada ini kan karena saya termasuk muhibbin Ghusbah. Istaqallat bil fashi. Ini dalam referensi atau dalam faslun ditolak ini ada referensi seperti ini. Wattafaku ala wuku'i tolakil ghusban wa inidda'a zawala rihi bil ghusban. Jadi seorang suami dengan keadaan ghusban terus mengeluarkan kata-kata tolak itu bisa terjadi wa inidda'a zawala syu'uri bil ghadab, walaupun dia itu ketika mengucapkan hal tersebut tidak merasakan apa sing diucapno itu berupa bentuk tolak. Saya itu sering mendengarkan video-video dari Gus Bahak tentang masalah rujuk ya. Jadi seorang rujuk itu sangat dipermudah bagi zawaj. Fakta lapangan dalam masyarakat itu saya sering melihat seorang suami broken home bertengkar terus maksudnya cerita itu yang padi itu orang di Rembang tuh. Nggih. Niku kuatah Gus, niku kuatah. Gon murah ning kene. Anggoku baik-baik saja. Terus dia mengeluarkan kata-kata sing menurut syarak itu tolak. Enggak ngerti. Tolak nama kena tolak. Bisa saya ngatanya itu banyak terjadi kasus Tottenham terus dia si lelaki itu mengucapkan kata-kata yang menurut
fikih itu dikatakan lafdhu tolak sensori, tapi beliau itu berulang kali karena ketidaktahuannya dan minum ilmu atau bagaimana saya tidak tahu. Terus saya itu pernah mendengar pengajian beliau Gus Bahak dalam masalah rujuknya seorang laki-laki itu sangat dipermudah. Ya, saya sengaja membawa kitab IAIN Juz 3 dan saya juga mencatat makanya Gus Bahak referensi di sini. Dalam bab ini ya. Qauluhu wala hadda imwati'ah. Ay wala hadda alal mutalik talaqan raj'iyan imwati'ahnya qabla raj'ah wa ini taqaba tahrimahu wa dhalika wal khilafi asyahir fi ibahatihi wa husul raj'ah. Kejadian yang terjadi di masyarakat itu enggak usah mengucapkan kata-kata rojak ugi murni beetelan karo bojone iku wis dianggap rujuk. Kira-kira seperti itu. Apakah dalam khilaf syahir di sini bisa digunakan dalam masyarakat, guys? Ya. Sholat. Apa jeneng? Iya, jadi itu saya berkali-kali, saya kan tadi bilang ya, apa? Kita kan tidak punya pilihan. Jadi kalau masyarakat kamu hukumi tolak dan dalam iddah roj'iyah, kita kan tidak mungkin hukumi itu apa? Zina. Makanya di MUIN diterangkan wala hadda in wati'a, kalau mutalik roj'i ini jima atau kelon itu tidak bisa dikhat, karena ada ulama yang mengatakan bahwa dengan jima itu otomatis dianggap rujuk. Ya sudah, kita ngikuti itu. Mana potongan-potongan wong padhe terus kon nganggo kaul sing kan yo ribet. Kowe saiki ngene wae, kowe seneng tanggamu dihukumi zina apa dihukumi rujuk? Kowe jawab ae. Oh, aneh-aneh. Kira-kira tak bantu takbir. Oh, tak bocah kok. Justru saking apikku, saking sayangku ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkena tak golekno takbir sing glimet-glimet ben wong iku. Nah, terus ketika khutban kok sah tolaknya. Sebenarnya orang khutban itu enggak fair. Tolak itu kan guyon ya waqa'a, khutban ya waqa'a. Saiki misale kowe lagi muring-muring, perkara kredit jatuh tempo sing akeh. Dia mengklaim aku pas megat bojoku itu ndak kroso. Saiki pas muring-muring Mas Edi, masih lho duit 1 miliar. Eling gak kira-kira. Utawa bojomu pas mbok tolak muni ngene. Ora usah ngomong-ngomong Mas, iki lho tawarisan teh langsung. Jadi klaim-klaim gak suur itu kan karena temanya tema yang merugikan, muni ra kroso. Saiki cek ae pas muring-muring ditawani duit. Untuk ngene lah, misale wis ngebet wayo saya cara samurang-muring ben wayo langsung eling kan. Sadar. Makanya disebut idea itu ya klaim. Kata siapa orang marah ndak punya syuur. Itu guyonannya kan gitu. Ada orang pembantu jelek mecahkan gelas, itu marah majikannya. Di saat yang sama pembantu yang cantik mecahkan gelas, itu tidak marah. Karena dia orang normal, ngamuk wong ayu ra iso. Harusnya gak iso dan klaim, aku jenenge ngamuk wis lali piye, nek ada hal yang menguntungkan juga. Ingat. Ya itu tadi, jadi termasuk sumbangan kita semua sebagai ahlul ilmi. Kita nyari kaul-kaul seperti tadi wala hadda in wati'a. Kenapa begitu? Karena banyak ulama yang mengatakan husul raj'ah bid wati. Karena perasaannya orang sampai ngelam lagi itu yang anggap itu masih istrinya atau enggak ada yang lain, enggak tahu lah itu. Tapi yang jelas itu semua yang anggap aja ngono gitu. Ayo si tongkat Mas. Iya ini tak kok ora apa-apa. Ini loh, carane bojo seneng. Tak jawab. Terus nyepek kabeh. Moga masih berat. Itu mau tanya gini Mas. Jadi dalam bahasa kaidah fikih atau itu kan biasanya dikatakan kalau iya lagi kanggo ya. Sekali. Mas kali-kali. Dalam kaidah fikih itu kan bahasa selain Arab itu biasanya kan tidak memiliki waduk. Nah, jadi kalau
misalkan terjadi akad ataupun dalam ini adalah bab tolak misalkan, apakah semua kalam-kalam ajam selain Arab termasuk Jawa itu semua itu dimasukkan ke kinayah atau nanti berpotensi juga ada sorehnya gitu loh Gus? Ini jelas salah milik kiai, wah seribet ya. Kaidah-kaidah yang di fikih, di kaidah fikih itu yang kalamul ajam itu yang tidak sorih itu kan karena fikih itu dikarang orang Arab. Tapi bagi kita yang ngerti itu muta'arraf bainana, itu ya sudah kalamun mufhim. Lah nek kabeh kinayah itu utang enak, ora jelas maknane terus ora diutangi ribet kan. Begini loh tak terangkan ya. Masalah kalamul ajami itu. Di antara analisis itu termasuk kitab yang bagus karangannya Mbah Zubair itu di Al-Qalaid Al-Luliyah itu. Kalamul ajam itu muradan atau tidak? Ya bagi qailnya ya muradan. Dan itu kalau istihar fima bainahum untuk fungsi tertentu itu ya akor syarek itu akan iqrar kalau itu misalnya ada konsensus kalimat cerai itu ya haram. Meskipun di fikih tentu tidak ada wa min syarihit tolak, cerai kan tidak ada. Tapi di komunitas kita itu sepakat kalau cerai itu syarihut tolak. Maka pasti kalimat itu atau kata itu menjadi syarihut tolak. Karena ini sudah diikat. Makanya disebut al-adat muhakamah. Adat itu menjadi pijakan apa? Hukum. Di antara contoh al-adat muhakamah itu begini. Misalnya saya punya santri Mas Edi, semoga enggak lah. Orang-orang tuh beras. Nah itu, saya sering ketemu kiai-kiai itu. Kus kula niku santri ini jenengan, santri YouTube. Santri rak nek dikongkon. Karena dia kiai itu, serugi dia murid kiai dikongkon ra kena, nak kene salah sithik, roh salah ribet. Tak balen malih ya. Contoh yang paling bagus diantaranya itu yang ada di Al-Asbah wan Nadzair. Saya nyuruh Mas Edi, "Cung aku tukokno daging." Ya karena itu santri balele dibeli untuk tongkol, untuk ikan tongkol. Saya pasti bilang santri goblok untuk daging kok untuk tongkol. Padahal ketika iwak tongkol nanti Cung nak mangan tongkol dagingnya aja rine. Nah, makanya di Asbah wan Nadzair diceritakan alat dan muhakamah wa min furu'i hadil qaidah law qala atau law halafa ar-rajulu la aqulu lahma la yahnasu bi aqli samat wa in sammahu wa ta'ala lahman tariya. Jadi ada orang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging. Itu tidak melanggar sumpah ketika dia makan tongkol, ikan tongkol atau ikan bandeng. Meskipun Allah menamai litakulu minhu lahman tariya, karena lahm dengan makna ikan laut itu tidak muta'aruf. Apa? Ketika wah mangan mayur mau mangan daging, mesti pikirannya orang Indonesia daging ya daging kambing atau sapi. Dia mangan tongkol, jadi apa lili? Ngomong mesti makan. Karena itu tidak makna semuta'aruf. Ya sama, misalnya orang bilang ini kamu sudah saya ceraikan, terus dia muni ceraiku kinayah kan lafaz ajam, yang stres ya. Jadi itu kan ya saya ulang lagi ya kita pakai al-adat muhakamarnya adatuna in kulna bihadzal lafzi itu sorihan fitolak ya sorihan fitolak karena memang itu kegunaan. Kalau enggak gitu semua akad kita sah, enggak sah kan? Aku tuku iki kinayah. Terus tak dol kowe kinayah. Nah, kinayah. Mbok khotbah rasa engko lafate kinayah kabeh basa Jawa. Jadi hal seperti itu sudah tidak pernah menjadi perdebatan ulama karena mufhim. Ya, ukurannya itu apa? Mufhim. Makanya saya itu termasuk pengagum Imam Bukhari. Di antara kenangan saya sama Imam Bukhari, beliau itu sekian contoh yang luar biasa. Sama masih ingat. Dia bab tolak masih. Tolakil akhras. Sihati tolakil akhras. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Itu beliau oleh cerita itu lucu. Dari hadasana sampai qala Rasulullah ana wa kaful yatim kahata ini fil jannah. Jadi saya dan yang menanggung anak yatim kahata ini
fil jannah, seperti dekat ini di surga, sedekat ini kalau di surga. Terus nyontohkan lagi, Sayyidah Aisyah sholat lama sekali, itu ditanya, ada apa kok begini? Fa asyarat nahwas sama. Terus dia cerita sampai para syurahul Bukhari itu pusing semua. Ini bab tolak kok cerita orang ana wa kafilul yatim kahadaini fil. Termasuk yang diceritakan asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Terus asyhru hakadza wa hakadza. Hakadza. Orang paham maksudnya 1 bulan bisa 30 hari. Bisa 20 saja. Surahul hadis itu sempat ini piye maksudnya? Nah, akhirnya para surahul hadis menemukan jawabannya. Imam Bukhari mau mengendikan ketika tolak itu bilaf din sorihin, berarti akhros tidak bisa nolak dong, karena tidak bisa melafatkan sorry untuk ini bisu. Ternyata Nabi yang tidak akhros saja dan kita semua tidak akhros saja cukup bi isyaratin mufhimah. Ketika Nabi mengendikan ana wa kafil yatim kahatini fil jannah, orang faham betapa dekatnya Nabi sama kafilul yatim, bahwa Nabi sangat dekat dengan orang yang merumat anak. Ketika Rasulullah menghentikan hakada wa hakada wa hakada, orang paham itu 30. Paham ya? Hakada wa hakada wa hakada wa hakada, paham bulan kadang 29. Artinya apa? Kalau isyarah mufhimah itu cukup, ya sudah, al-muta'arraf bainana apa yang mufhim, yaitu pengganti kata-kata. Jadi misalnya kata Arab itu kok induk, ya penggantinya lafaz yang induk juga, sing muta'arraf kalau itu untuk kepentingan tertentu. Paham ya? Jadi maksudnya Imam Bukhari mau ngendikan meneh kayak wong akhros, wong sing natik wae nak nganggo isyarah mufhimah cukup. Apalagi sing akhros. Karena tadi Nabi saja kadang ngendikan pakai penjelasan isya dan semuanya paham kalau maksudnya begini itu betapa dekat. Ya misalnya sampean wong pati lah, misalnya tangi turun lah, kayak gini gimana gini, kan mesti paham maksudnya itu ngenyek lah. Karena tak kau tak jadi be, top. Kalau nak kaji ya tadi be, 01. Tapi nak ketemu sing ngene 02. Nah berarti ya 01 02 ya la ilaha illallah. Berarti jenis yang mudah begitu. Ya sama kan sebenarnya orang Indonesia kan, ekonominya Pak Edi ya. Maksudnya itu olehnya. Ya artinya orang itu pasti sepakat dengan sesuatu yang mufhimah. Sawa ungkana dalika apa bil isyara atau bil apa bil urfi atau apalah. Bang Imran, nah coba dong, cukup ngono takokno, ekstremis takokno. Terus kabeh kudu bahasa Arab. Kongkonan, order. Jadi kiai ini takok isen kongkon wong ah. Kan gitu ya. Coba jawab. Kan Monggo Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna risana wa dzurriyyatuna man ahabbana. Rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi ayatika ya alimul kitab wal hikmata sakinaka antal asil hakim. Wa ja'alna ya wasalimin wa nimin wa'afin min kulli bala'in al akhirah. Bijahil basyirin nadir Muhammad salawatuka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan ya wa tunjina bi min jamil ahwal wal afat wa taqbilana bi min jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi indana tadid. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sebagai penutup kula kepengin nyukani hadiah ilmu nih. Jadi kula riyen nate lami teng sarang, sampai sekarang juga masih santri sarang. Dan sampai kapanpun saya pasti mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan mas saya sarang, terutama yang disepakati. Kalau yang tidak disepakati yang mengikuti salah satu dari mas saya sarang. Itu masalah Jumatan ya. Jumatan itu saya sering ditanya di kota. Madzhab Syafi'i itu kan mengharuskan Jumatan kalau penduduknya sudah apa? 40. Kadang-kadang orang Pati itu ngira yang enggak 40 itu karena pedalaman. Itu kelirunya kiai-kiai ke Edi itu. Ngiranya kalau enggak 40 itu karena pedalaman. Saya yang merasakan jadi kiai di kota di Jogja itu, saya
Saya pernah ya, dulu ketika tahun berapa, saya masih sering naik dan double dari Pati sampai mana? Purwodadi, setelah itu Purwodadi naik rela ke mana? Solo, setelah Solo ke Jogja, itu bertahun-tahun saya ini. Dan saya termasuk insya Allah wong soleh itu meskipun kangilan itu Jumatan, kira Jumatan itu ora lego, meskipun yang ngerti cara fikih oleh jamak ya roh. Tapi kan wong soleh edi ngerti oleh jamak jamak. Wong kan biasa soleh, tapi itu tetap ra enak. Singkat cerita aku tahu Jumatan yang antara Pati dan Purwodadi itu yang 16. Terus nono imamnya mau Fatihah kalau orang ngaping lahirno kangelan nih masya Allah. Ini wah terus suai kangelan. Lo ngajak santri kali ini alumni MGS, alumni Sarang. Iya ada dia karena nggak meyakinkan Jumatan ini. Kalau betul iya ada. Aku mendingin itu ya ada yang keyakinanmu ngono. Aku itu suara fikihnya nih kudu ya ada. Apa aku bayangno. Aku sing menungso sing atiku atos wae salat niku mesti tak tampa. Iku ora mentolo perjuangan iku ngono. Mulai pengiran aku kan. Kok arhamur rahimin. Aku ora nonton ora mentolo lah kira-kira. Dadi aku salah saya ada. Dadi salah iku loro wis jumlahe ra 40, macane Fatihah iku wis rahmanul khulud bil makna lah cara engke-engkean. Tapi perjuangane koyo wong kelahiran. Baru untuk sendirian, aku salaman kok urun tentar. Terima kasih. Nah, fatwa-fatwa seperti itu saya ulang lagi tidak mengikat karena kitab Mu'in sendiri tak beri contoh ya. Saya itu kalau sinau Mu'in itu mulai sinau zaman goblok sampai setengah pinter sampai us pinter sampai gawe setengah wali sampai gawe wong muka safa itu tak jajal kabeh. Gawe wong tak jajal kabeh. Yang tidak berasa diri itu sinau karena wong goblok ora ngarani ru. Wis ribet. Tak beri contoh beberapa. Ini kan biasa tulis ini misalnya fasal nikah, terus masalah Jumatan. Nah, ternyata di kota itu lebih banyak masih di orang yang Jumatan enggak 40. Kasusnya begini kalau di kota. Terus kita ini punya perumahan. Perumahan itu kan tempat di satu kawasan di kota. Ternyata misalnya asumsi perumahan itu rumahnya itu 100 ya. Ya mesti yang pertama nyewa itu atau yang beli di apartemen itu atau di perumahan itu kan orang 20 dulu, 15 dulu. Dan di perumahan di kota-kota alhamdulillah semenjak Islam mayoritas total di Indonesia itu kan, maksudnya mayoritas total itu jumlahnya ya mayoritas, kemampuan finansialnya juga mayoritas, kebutuhan beribadah juga mayoritas. Sehingga kalau ada perumahan 100 mesti otomatis ada paket perumahan itu nyediain apa? Masjid. Ya mosok Gus, pertama wong 20 terus wajib Jumatan. Tapi masjid sudah ada. Terus kita mau apa? Jadi kadang-kadang malah gak ada 40 itu contohnya malah paling gampang di perumahan mas. Jadi kalau contoh di kota itu perumahan, karena perumahan pertama kan gak mungkin langsung full. Tapi nanti gak sampai 1 tahun Gus tak jamin 200 saja ada. Karena pas pindahan itu saya belum bawa supir saya, belum bawa ponakan saya. Ini kan orang-orang kaya. Nanti ketika dirjen atau menteri atau siapa sudah nempat positif di situ kan, supirnya datang, ponakannya datang, belum lagi nanti kroni-kroninya juga. Siswa orang pulau, tak ulang kas langsung 100 karena lipatan dari orang-orang. Nah, pertanyaannya mosok dari Jumatan menteni orang 40. Makanya Imam Ahmad kalau ditanya tentang itu marah. Tidak ada hadis sahih tentang syarat jumlah 40. Nah, karena kita sinau Mu'in itu tidak khatam juga enggak tahqiq. Kita ngira fatwa 40 itu yang dikatakan Mu'in. Oke, kita sepakat iya. Tapi sebenarnya di Mu'in ini tidak sarah, ini masih Mu'in. Kalau ini masih Mu'in. Satu Mu'in. Di halaman 40. Wasu'ilan bukiniyu an ahli qaryatin la yabluhu adatuhum arba'ina hal yusalluna jum'ah bidzuhra fa ajaba yusalluna zuhra ala madhabi Syafi'i. Terus waqad ajaza jam'un minal ulama ayusallu al-jum'ah wa huwa qawiyun. Jadi Imam Bukini sendiri berkomentar yus Jumatan wae senajan ora 40 dan beliau komentar wa huwa qawiyun. Faiza qallatu ajma'uhum man qala hadhil maqala fa innahum yusalluna al-jum'ah wa in ikhtatu fa sallau al-jum'ata sumahzura kana hasanan. Wa in ikhtatu. Ya kita ora perlu ikhtiyat lah gelem Jumatan wis apa wong pati kan gelem apa? Jumat. Nah, ini cerita. Saya tuh sering ngeluh sama santri-santri alumni itu. Kenapa sih kalau syarat 40 selalu diisnadkan ke Mu'in, ke takrib? Padahal kitab-kitab ini kitab luar biasa. Saat ngarang mengharuskan 40 ternyata juga cerita kaul yang membolehkan sebelum
40 kan. Beliau komentari bahwa kawiyan kali itu juga kuat sekali. Karena nggak bayangkan kan masa bikin masjid pertama langsung ideal khotibnya alumni Mekah. Maksudnya Mbak Edi. Terus nak khutbah ikhlas orang Arab-Arab disangoni. Kan orang mungkin dunia ideal kan. Semangat khutbah ya perkara ngerti nak orderan sekali ke orderan ya ngapain itu. Wong khutbah ning desa sebelah muacake tenanan semangat. Mergo ana bisyara bareng ning kampung ya ngap. Ini ada apa? Iya ada masalah. Nah terus ini kitab Tazkirun Nas. Ini contoh-contoh karangan Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Attas halaman 169. Enggak, karena kita butuh fatwa-fatwa seperti itu butuh. Masa sudah Jumatan 16 orang macari Fatihah koyok kelahi mbok hukumi rasah wajib ada dhuwur wong kan saake kan kita Jumatan wong 200 untuk bisaroh 200.000 iku jek ana ruang makan ning masjid wis untuk dhuwit untuk mangan ijek sah bagaimana wis untuk dhuwit untuk mangan ijek sah. Iki wis sudah 16 Maret. Masjid welek, wudune nang kali. Aku takut tempat wudune malah didudukno kali yakin lho. Lan aku terus saiki keramat yo ono pantes ora lunga Jumatan. Wudune didudukno kali, wudune nang kali. Kadang tengah wudu ono sing kapal mili barang jenenge desa. Wah aku jadi ada. Oh anakku buah kula santriku ya ada. Tamat sarang, tapi tak kandani terus. Kowe jangan tak aku hubunganku dengan pengiran itu terus kowe ya ada, aku ora usah. Aku ada, ajane ada ya Allah niki ada kok takabur. Ya ada kan nganggep salat wong ku gak. Tapi terus pengiran ramen tolol, kangelane ngono dihukum ngono. Betul-betul aku merasa aku senang sing wonge 200 ndok sami betul-betul rasa. Dan aku besong gara-gara dene sadar nek disangoni dadi akhire khotbah. Terus ngerti nak hadis Nabi wa yutil salat wa subur wa yasurul khutbah jumlahnya. Kamu isin lho kan? Niki nak khotbah teng desane ambek ning desa liya order sundi. Sundi, Bro. Sundi, Bro. Sundi. Macae. Serbanan benanan. Ada ya. Ayo nang desa ne tangi turu terus. Laut mangkat ya. Ayo ngono. Tapi pendek malah. Ayo. Kalau baca kersane untuk Faridai Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Attas dalam kitab Tazkirun Nas. Tidak supaya sampean tahu. Yana juga sama seperti ini. Yana juga mengatakan sudahlah Jumatan meskipun lam yablughul adad arba'in. Karena tadi jangan kira kasus itu hanya di kampung-kampung, justru seringnya itu di kota, perumahan-perumahan baru itu. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru kalami Sayyidi radhiyallahu anhu fi sholatil Jum'ah. Qala radhiyallahu an innal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini min asyari talamidi Habib Abdillah Al-Haddad. Jadi murid babnya Said Abdullah Al-Haddad itu diantara min asyari talamidi itu Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang kemarin videonya sini tuh. Cucunya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu pernah kesini ke rumah saya. Malamnya 2 hari sebelumnya saya ketemu Mas Edi, minta terjemah. Terus dia berpikir penting konsen terjemah. Sangking rumahku, kawan ini. Wedi nak salah, wedi kan alum Mekah kan kredibilitasnya kan turun. Padahal cara salah ya saya ora ora. Misalnya wes untuk terjemah supaya kabar kon segep padahal batas opor kan ya. Seribat Mas. Innal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi masa ila ahli al-qura as-saghirah wa amarahum ayyuqimu jum'ata wa illam yukammilu arba'in wa illam yakmulu arba'in wa siyama idza stama'a samaniya aw isna asyar wa lam ya'murhum bi adati zuhri. Menurut saya tidak memerintahkan iada ini penting karena mereka itu orang kampung. Mereka nak blokoli iada mesti pikiran mereka lah gimana apa Jumatan nak ijab wajib. Kene sing santri mulai cilik nak kon iada keberatan apa meneh. Jadi jelas walam ya'murhum bi adati zuhri. Terus waja'ala dzalika ilaihi waja'ala dzalika ilaihi terserah nak diada monggo nak. Jadi aku walhasil kaya aku mau bener santriku iada kula mboten. Kula nu iada wedi ke takabur. Aku nek iada anggap Jumatan iki gak sama sok macane wae kaya kelahiran bayi kok. Ngono wae kuwang lho. Gak mesti lho, kok ora ngesahne cara kula ketua mukminah gak sama yakin lho. Padahal lahnane yukhul bil. Nah, tapi wisane ngono.
Ini masalah kalau nak nganggo fikih sepanjang rasa. Tapi mau sing aran fikih langsung gak mentolo yakin. Maksudnya saya rasa ini loh, salungnya Mekah pinter jebule keliru, aku rasa tenan loh. Apa ini Mekah kok? Tapi tak bisa. Uangnya kan. Saya mau tak ilang-ilang tak kok wudune di dalam kali. Aduh, atekno wong. Terus ya jadi yang penting itu jam'un ya, kalau 2 ya janganlah 3, penting jam'un. Makanya ukurannya la syama idasta ma'a thamaniya awisna asyar, pokoknya pantasnya sudah keceluk apa? Jam'un komunitas. Kamanu kila an ahlil ilm fa inna ba'dhum ya'muru bi adadi dzuriyah ba'dhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Ayo melok yaktafi ta melok ada? Yaktafi. Itu yaktafi pati gitu. Pati gitu yaktafi. Jadi satu kasus di desa saya. Wah, desa. Kan pindah dari desa baru sama-sama masih padi. Masih padi. Jadi di dairatul muskilah. Di situ. Kita takut aku. Nggak percaya nabi Pak Edi. Mau nyebut Andre Ellen. Aku sholat jam. Ini kiai kok takut kiai liya. Ini santri seperti ini nggak boleh ditiru ya. Mas Dewan dua kiai kok ora percaya loh. Kiai ini. Ya ojo tiru. Ya itu. Asmi ade. Sepurane. Kagak di Surabaya dhisik. Kesempatan di situ karena memang pemahaman tokoh-tokohnya itu memang kurang. Jadi loh. Dan sering kali rukun-rukun khutbah itu banyak yang ketinggalan. Niki maka harus kita husnudon kali pengiran ketompo dan itu berulang-ulang. Dan kita karena pendatang baru tidak berani mengingatkan. Nah, itulah dengan itu tenan tak adu-adu. S2. Jeneng sapa? Isra. Jauh saya kok nak keliru tak benerno. Dulu itu saya pernah punya tamu. Wongnya ya khusuk kayak konon. Tapi utek sulban. Itu masjid terkenal, yang dikomplain dia itu masjid terkenal di kecamatan, terkenal sekali masjid itu, top masjid itu. Dolan dengan Gus kula niku badhe Jumatan. Imam ini mboten maca sholawat. Iku sah napa mboten? Aku muni kene. Sampeyan mesti jelas wong kasut, kok kober kok enggak. Sarahku iku wong Jumatan iku loro jenise. Wong khusyuk terus teko nang masjid wiridan terus kok kadang keturun tak muni ngono. Terus kaya kangkang, pokoke teko wis ra mikir mau ngenteni bare kapan dadi. Jadi nganti roh imam ninggal rukun kemungkinannya mbok sitok. Nak kowe ra ndok kasut gak iso. Jadi memang kudu wong kasut sing iso niteni iku mbok wong kasut ta. Akhirnya wong astagfirullah rasa istighfar itu urusan hak adamnya. Ya nak wong khusyuk, jenis wong khusyuk kan teko nang masjid jam 11 kan. Wis korban apa Mas? 11 iki cek. Badana apa wis Baqarah apa? Baqarah. Ndok. Wah, jam 11 iki awal ngawur. Anak fil apa nang fi saatil ula kan fakaan nama badana urusan badana Baqarah dijajah. Ndok. Oke. Kangkang berarti apa? Ndok. Kangkang nak berangkat jam berapa? Komat. Aku udah cek itu soalnya. Ngono iku zaman ning sarang golongane Edi. Guri-guri wae utawa ning sarang gak urip, Jer. Jadi aduk sapi Mas, mergo nang sarang kok urip. Dadi ngeten nggih. Kemungkinan tarkul imam ning gone ruknan arkanil Jumat. Iku cara kula niku kemungkinan iku dhenan. Mergo nak yakinan buta wong hasud. Wis hasud mbek imam iku teko tek pancen neliti salah. Iku pancen mungkin eling tenan. Tapi nak gue wong normal, umumnya wong mungkin gak ngerti. Kan paling imamnya Imron. Paling wis nak santri ya dari kapan ya wis ngono tok. Tema itu soal roh bakal sobo ora roh. Ayo sere ono sing eling temane pas misale di khotbah. Paling ngono cuma ali sudah kok mbok kiai paling bulan baleni.
Artinya setahu saya orang tuh lebih ke tema itu, eleng gak rukun syarat itu. Butuh hasud lah untuk miteni itu butuh. Nah hasud bisa mas, panjang dari awal meliti. Nah artinya gini, kalau sampean yakin betul imam itu meninggalkan rukun, yakin betul, dan rukun itu mujma' alaih. Tapi rukun mujma' alaih itu ya kecil. Karena dalam madzhab Abu Hanifah itu yang kebanyakan dikatakan rukun oleh Imam apa? Syafi'i. Di madzhab Hanafi itu tidak dikatakan rukun. Jadi hemat saya ya, karena ada itu cara Jawa ngenyek uang lah. Jadi malah melahirkan konflik yang wisun loh kan. Misalnya Pak Edi ngimami kuwe bareng-bareng salam terus Imran ngadeg nih Allahu Akbar. Kene apa? Ya. Menyinggung banyak pihak. Mangga gak jadi imam. Bareng-bareng salam terus akeh do ngadeg meneh. Iya. Itu mangga gak kira-kira. Wis ora usah ngono lah biasa wae. Kowe kangkang wis. Wong ngar khotbah iku wah sowe. Mesti ngono tok nyifati iku. Syaratku nang ndi wong nyifati khotbah wis ora penting rukun syarat e. Wong ndek wong wah sowe. Malah wis niteni anggar jadwal iku mbok guru-guru sowe. Ya kalau matematik kesan untuk barokah ini. Ya, jadi wab'aduhum yaktafi bi sholatil jum'ah wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun hirsan ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Jadi kebanyakan ulama malah setuju dai ada wis anggap ae ben ana tren kebaikan sing gak dadekno trauma. Jam-jam perumahan usaha ada wong nasional, ketunan era tahu, sarongan era tahu, macake parlente penggaweane ning nggon elit. Pak, di rumah saya kalau manggil saya Pak, orang-orang UI kalau manggil saya Pak, ini di perumahan saya ada perumahan baru yang kira-kira Jumatan 20 lah. Tapi 20 itu paling nggak sampai 1 tahun. Kita semua ini pejabat. Nanti setelah itu supir kita ikut, ajudan kita ikut, nanti langsung banyak. Nah, tapi misalnya Jumatan yang ngenteni 40 kan kesuwen kan mereka orang yang nanti kalau tak kangen dhuwur ya, Jumat kok dhuwur piye. Jenenge dina Jumat ya kudune ya Jumatan. Jadi saya baru ngerti itu ternyata yang sering kurang jumlahnya malah di kota karena tadi misalnya pertama nyunsah UGM bikin masjid atau UI bikin masjid atau yayasan tertentu bikin kan nggak mungkin langsung komunitasnya karena di situ saat itu juga mahasiswa mungkin awal-awal ini cerita awal-awal juga baru kan atau pabrik ya, itu ternyata di sini dikatakan wa illam yakmulu arba'in terus jadi apa Waqala radhiyallahu anhu al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas ya walhasil itu saya ingin lah. Jadi ternyata yang dikatakan mu'in, yang dikatakan i'anah, juga ini yang dikatakan kitab Tadhkirun Nas itu sama semua. Semuanya itu ingin kita Jumatan saja meskipun jumlahnya tidak apa. Nah, terus ada ulama yang ahli fikih mengatakan kenapa harus 40? Itu ukuran qatalahumul imam. Jadi kalau sudah 40 orang nyari jalan akhrar balighin kok tetap Jumatan itu imam diberi hak menegur. Jadi bukan urusan syarat sah tapi urusan imam ini punya otoritas untuk menegur. Jadi mirip wajibnya zakat. Saya sendiri punya uang sebelum 1 nisab. Ya karena kita misalnya ingin niru orang soleh kan tetap ingin zakat. Karena uang kita meskipun tidak 1 nisab kan potensi harus dibersihkan. Karena potensi haram juga tinggi. Ya misalnya nawang dungo edi, mandi kan isinya kayak duit. Mestinya halalnya kan ngenteni nak mandi. Nah, seperti ini kan subhat toh. Tapi misalnya rabu halal kiai mangan opo itu. Pilkada kan salam templek kiai 1 juta. Padahal sing didorak ora jadi. Ya lagi ini kan nyepu subhat toh. Enggak sesuai Nah, tapi cara kula dizakati wae lah senajan to rasane iso mau 1 juta mau 20.000 wae. Cara mbahmu nang kowe nakir kancamu niate apa? Zakat wae. Wong mesti kancamu ya fakir gak kancanan sapa nak ra padha sekire kan. Masa wong fakir kancanan Menteri BUMN. Nah, gimana?
masalahnya itu tadi sentimen. Ya, saya ulang lagi, saya paham. Kata yakin kalau itu meninggalkan rukun itu loh. Itu kalau nggak hasud kayaknya nggak bisa itu. Kok yakin? Faktornya ini nggak tahu. Faktornya tadi apa? Nggak tahu apa itu? Nggak tahu kalau itu. Loh, justru kalau di kampung tuh jarang loh. Nggak tahu rukun kan baca teks biasanya. Ya, ini baca teks cuman terkadang kan jiplak. Nah iya justru jiplak itu teksnya kan sudah sempurna. Dari kita terus dipersingkat akhirnya banyak yang akhirnya diringkas sendiri, habis dari kitab diringkas sendiri. Cuman karena dia tidak tahu syarat rukun, akhirnya ringkasnya keliru, rukunnya hilang. Ya bagus lah kalau. Artinya bagus, mas ngerti nak goblok ya keliru lah. Nak wong goblok bener malah lucu no. Nah kalau itu memang benar-benar fakta, tidak berdasar hasud. Saya ulang lagi. Ya tetap menurut saya ya tidak usah ditegur, nggak usah ya ada, tapi ada kearifan, ada proses regenerasi. Nanti sementara kita ngikuti kaul ulama lain, karena sentimen ini bisa meruntuhkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah itu kalau sampai mangkel jarane rasa. Apa meneh sing rasa iki imam pertama sing tanahe diwakofno. Terus dia balik malah ribet. Sudah lah sementara ditoleransi. Entah ini matinya, entah ini apa nih lah. Utawa entah ini kudeta KLB lah. Tapi saya ngape lah, rasa muni langsung apa? Biasa. Enggak sementara digolekno kaul-kaul Abu Hanifah atau apa lah wis. Cara Mbah Mun, cara Mbah Hasyim Asy'ari kan oleh taklid badal amal. Ya kan? Ya semua ditoleransi sel lah. Engko ngenteni KLB. Lah ya kemungkinane loro ngenteni mati atau KLB ora gelem. Wah, angel temen. Mati itu angel itu. Ngoten niki pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.